Bismillah bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa kabar Ibu Bapak sekalian? Alhamdulillah sehat, Bapak. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kembali kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita. Ya, sebuah nikmat yang tak terkira di saat banyak saudara diuji dengan penyakit. Mudah-mudahan kita diberikan kesanggupan untuk menjaga kesehatan ini, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam mara bahaya. Selanjutnya adalah kita sampaikan doa keberkahan dan keselamatan untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita bahasa yang mulia ini sehingga kita bisa menggunakannya untuk memahami pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ibu Bapak yang kami hormati, kita akan lanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Sebelum lebih banyak lagi kita membahas pelajaran-pelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu mari kita awali pelajaran kita sebagai usaha kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali pelajaran kita pada hari ini basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna rahmatika ya arrahimin. Allahumma amin. Yassir lana wa la tu'assir alaina. Baik, Ibu Bapak sekalian, alhamdulillah setelah kita menuntaskan pelajaran yang ke-6 dan diakhiri dengan diskusi terkait dengan beberapa bagian yang perlu penjelasan lebih banyak dari latihan yang ke-6. Hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita ke pelajaran yang ke-7. Ya, pelajaran yang ke-7. Apa judul pelajaran kita yang ke-7, Ibu Bapak sekalian? Murojaah tasrif al-af'al. Iya, baik. Murojaah tasrif al-af'al. Nah, Ibu Bapak kalau mendengar dan membaca kata murojaah, apa yang Ibu Bapak bisa pahami dari ungkapan tersebut? Mengulang. Ada yang mengatakan menghafal, ada yang mengatakan mengulang, ya. Ada yang mengatakan menghafal, ada yang mengatakan murojaah. Itu menghafal, ada yang mengatakan mengulang. Kita coba pakai ilmu bahasa Arab Qurani kita ya, Ibu Bapak sekalian. Ya, bahasa Arab tadi, ya, ilmunya orang awam ya, kita pakai ciri khusus bahasa Arab. Ciri khusus bahasa Arab yang pertama kira-kira apa di sini? Terdiri dari tiga huruf dasar. Tiga huruf pokoknya kira-kira mana nih? Ro, jim, ain. Iya, bagus. Ada ro, ada jim, ada ain. Oke. Kalau dalam bahasa Indonesia yang masuk menjadi bahasa Indonesia dengan modal ro, jim, dan ain. Masanya Apa ya? Rajin ya, bukan ya? Raja. Coba Bapak sekalian, ini kalau ada nih kembali kalau ada kasus ya, ada orang yang menikah kemudian cerai. Ya, rujuk. Apa namanya? Rujuk. Balik. Rujuk. Ini gitu ya, dengan kata dasar kembali. Coba lihat Ibu Bapak sekalian ya. Kalau ini bentuk 4 kira-kira ya modalnya nih.
modalnya. Kalau modalnya ro, jim, ain, kalau ini jadi bentuk 4, kira-kira jadinya apa? Bentuk Contoh bentuk Roja. ada kholako, Roja'ah. ada yang ingat nggak? Kholako, ingat nggak? Ada kho, ada lam, ada kop, bentuk 4-nya apa? Ada yang ingat? Alkoholik gitu Pak Guru. Ada yang ingat? Ada? Alkoholik gitu kan. Nggak usah pakai alif lam. Biar Oh, nggak tidak pakai alif lam. nggak usah. Nanti bisa nanti. Apa? Holik. Kholik. Holik. Kholik. Coba diingat-ingat lagi. Kita punya Ya. dulu kan koro'ah. Bentuk 4-nya apa? Kori. Kori. Dan gitu ya. Kori. Kita punya alima dulu. Kita juga punya alima. Bentuk 4-nya ada ingat? Alim. Oke, bagus. Ada ingat? Alim. Ini adalah bentuk 4 yang Roji yang jadinya Roji. Kholik. Kori. Alim. Oke, bagus. Coba tiru sekarang. Kalau modalnya ro, jim, dan ain. Roji. Rojiun. Iya, bagus. Roji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya, itu kata-kata ini rujuk gitu ya. Kata rujuk itu kan mirip seperti ruku kan ya? Ya enggak? Rujuk itu mirip seperti ruku bukan? Iya. Ya, kita lihat ya. Coba kita lihat ya. Ruku 3 huruf dasarnya apa? Ro, kaf, ain. Ain. Ya, sama juga dengan sujud. Ini kan ro, kaf, ain bisa berkembang menjadi ruku. Nah, gitu. Sin, jim, dal bisa berkembang menjadi sujud. Ro, jim, ain bisa berkembang menjadi rujuk. Maka ini cocok dari 2 pilihan tadi. Ada yang mengatakan murojaah menghafal, ada yang mengatakan murojaah mengulangi. Mana yang lebih cocok dari makna dasar tadi? Mengulangi nggak Pak ya? Mengulangi kan? Ya, ini karena kalau dalam bahasa Inggris untuk yang ulang-ulang itu apa? Awalan makna mengulang-ulang kalau dalam bahasa Inggris. Makna mengulang-ulang. Iya, mengulang, membentuk ulang katanya, menjadwal ulang gitu katanya. Apa? Orange ya. Re gitu kan. Mengatur kembali reformasi. Kembali reschedule katanya. Iya, reschedule. Melihat kembali pelajaran yang sudah kita kaji, review atau review. Yang murojaah ini semakna dengan semakna dengan ungkapan review di dalam bahasa Inggris. Kita view, kita melihat kembali. Apa yang akan kita lihat kembali, apa yang akan kita kaji kembali, ini akan kita kaji adalah tasriful af'al, ya. Apa Ibu Bapak sekalian? Tasriful ya. Ini dari 2 ungkapan ini, mana yang belum terpahami maknanya? Af'al kali Pak Guru. Ya, bagus. Kalau tasrif, masih ingat tasrif? Tasrif itu perubahan. Pengembangan kata. Ya, bagus. Jadi, yang pertama, ketika kita mendengar tasrif, itu kan sudah jadi istilah ya. Ya, ketika kita mengatakan tasrif, itu sudah menjadi istilah dalam bahasa. Ya, diserap, dipakai ke dalam bahasa Indonesia. Sehingga kalau kita mengatakan tasrif, ya tasrif.
tidak ada terjemahan tunggalnya untuk tasrif. Karena tasrif itu ketika menjadi istilah kita katakan pengembangan, perubahan, kemudian sejalan dengan perubahan dan pengembangan bentuk tersebut, jadi pula perubahan ya. Makanya ketika bentuk satu berubah menjadi bentuk dua, kan ada makna yang berubah. Ketika bentuk satu menjadi bentuk dua menjadi bentuk tiga, kan ada yang berubah. Walaupun arti dasarnya bisa jadi tetap sama, gitu ya. Ketika bentuk 1, 2 kemudian berubah, berkembang menjadi bentuk 4, kan ada perubahan. Walaupun arti dasarnya tetap sama. Jadi yang pertama, kami ingin mengajak ibu bapak sekalian, ini istilah. Ya. Tasrif itu istilah, al-af'al juga istilah. Nah, sehingga ketika kita menjadikan ini sebagai istilah, ibu bapak sekalian, tidak usah diterjemahkan. Tidak usah apa, ibu bapak sekalian? Diterjemahkan. Ya, tidak usah diterjemahkan, tetapi cukup dipahami. Ya, cukup dipahami apa maksudnya, gitu ya. Ibu bapak sekalian, coba kita lihat dari kata al-af'al ya. Coba kita lihat sedikit dari kata al-af'al. Huruf pertama dan huruf keduanya apa? Huruf pertamanya lam sama alif. Alif lam. Alif lam. Ya, Alif alif lam. lam. Gitu ya. Kalau alif lamnya tidak kita ikut sertakan, maka yang tersisa adalah Af'al. Ain ya, sama Yang ain. tersisa adalah af'al. Af'al. Coba ibu bapak sekalian, ada nggak di pelajaran-pelajaran kita sebelumnya yang polanya, yang lagunya, yang bentuknya mirip dengan ini? Lagunya, gitu. Af'al, ada nggak yang mirip di pelajaran kita yang sebelumnya? Polanya, pola katanya, lagu katanya. Kayaknya ada. Ada nggak yang ingat? Af'al, gitu. Ada? Kayaknya ada Pak Guru. Apa? Kalau ada yang ingat? Tapi itu a'la bukan. A'la beda. Kalau ini kan Beda ya. af'al itu cuma berapa? 4 itu. Ini udah 5 nih. Ada nggak? Astagfiru nggak sama. Astagfiru nggak sama. Jauh. Astag. Itu firu. Di sini nggak pakai Oh, i. maaf Ustaz. Maaf Ustaz, Pak Guru. Beda. Itu Oh, maksudnya yang sama gitu ya? yang sama polanya, pola. Nada, Oh, yang sama. nada iramanya. Arda. Ada, kita pernah punya belajar arda. Ardi. Ardi beda. Baik, kalau ibu bapak belum ada yang ingat, saya ingatkan. Apa? Sebelumnya kita pernah punya arkan. Ruku. Ruku. Coba. Ingat nggak kita pernah belajar itu? Iya. Sama nggak polanya? Arkan. Ada tasdid. Ya, betul ya. Arkan. Ibu seingatnya, arkan itu tunggal apa jamak? Jamak. Iya, bagus. Kalau tunggal hurufnya apa saja? Ro, kaf, nun. Iya, bagus. Ada ro, ada kaf, dan ada nun. Itu ya. Ada ro, ada kaf, dan nun. Itu ya. Nah, kalau begitu, kalau arkan pokoknya ro, kaf, nun. Kalau af'al, nah tiru aja nih gayanya. Kira-kira pokoknya apa? Ain, lam. Ya, bagus. Ya, itu dia. Ada fa, ada ain, dan ada lam. Bagaimana maksud dan bagaimana penjelasan lebih lanjut? Ayo kita ikuti pelajaran ini dengan seksama. Ya, ada fa, ya tadi lahir, ada fa, ada ain, dan ada lam. Ada fa, ada ain, dan lam. Ini sebagai istilah. Sekali lagi, ibu bapak sekalian, sikap kita kalau istilah, sikapnya adalah tidak usah diterjemahkan. Ya, tidak usah diterjemahkan. Cukup dipahami. Seperti tasrif,
Apa sih terjemahannya? Ya pahami saja bahwa tasrif itu berkaitan dengan ini, dan nah, kita lanjutkan Ibu Bapak sekalian. Kalau al-af'al tadi 3 pokoknya fa, ain, dan lam, kira-kira tasrif. Nah, kira-kira tasrif ini 3 pokoknya apa kira-kira? Sotro fa. Sotro sama Yang fa. bagus. Ada sod, ada ro, dan ada fa. Fa. Dari itulah kemudian Ibu Bapak sekalian, nih, Oke. nanti ada di antara Ibu Bapak kemudian misalnya, atau mungkin bisa jadi pernah mendengar ada istilah ilmu sorof. Sorof. Ya, apa nama ilmunya? Ilmu Ilmu sorof. sorof. Sorof itu seakar dengan tasrif. Nah, berarti apa itu ilmu sorof? Ilmu Pengembangan kata. Ilmu pengembangan kata. Iya, betul. Tapi jangan lupa dong maknanya. Oh, gitu. Grammar, Pak. Grammar bukan? Nanti Tata dulu, bahasa. nanti dulu. Ya, nanti dulu. Ya. Apa tadi ilmu sorof? Ilmu pengembangan kata. Perubahan. Makna Ya, kata kata gitu. saya jangan lupa, jangan sampai begitu doang. Ya. Pengembangan. Perubahan bentuk kata dan Perubahan. maknanya. Itu maksudnya. Oh, perubahan bentuk kata dan maknanya. Ya, sehingga kalau kita mau ringkas, ilmu yang membahas perubahan bentuk dan makna kata. Apa? Ilmu sorof itu Ilmu tentang perubahan bentuk dan makna kata. kalau ada yang juga itu grammar, ya bisa juga ada persamaannya. Bisa juga ada persamaannya. Tapi kalau ibu, bapak, ada yang lebih dalam lagi kajiannya, seperti Bu Nur, ya, Bu Nur Masari yang sarjana sastra, ini morfologi ini. Itu ya, ilmu sorof itu morfologi. Di samping itu Ibu Bapak sekalian, selain tadi ada ilmu sorof, yang populer juga dalam kaitannya grammar bahasa Arab, ya, kaitannya dengan grammar bahasa Arab, ada juga namanya ilmu nahwu. Ya, ilmu apa? Nahwu. Kalau ini tidak digoreng dadakan ini, dari sono ini. Udah lama. Nahwu. Sorof tadi apa yang dikaji sorof? Pengembangan perubahan bentuk dan makna. Perubahan bentuk kata. Bentuk dan makna kata. Bentuk dan Sorof makna kata. itu yang dikaji kata. Kata. Oh. Sedangkan nahwu itu yang digaji adalah kalimat. Yang dikaji adalah Kalimat. Sehingga Ibu Bapak sekalian, kalau Ibu Bapak cermati, kita punya 5 target untuk dikuasai supaya pemahaman kita menjadi maksimal. Siapa yang ingat rumus untuk 5 target tersebut? 4 sehat. 4 sehat, 5 istimewa itu Pak Guru. Bagus. 4 sehat, 5 istimewa. 4 sehat, 5 istimewa. Ilmu sorof itu mulai dari mana kira-kira? Berarti arti nomor 1. Arti, makna, bentuk Ya. 1, 2. Ya, 1, sudah ada. 2 gitu. Ya, 1, 2, 5. lebih dekat lagi dari level 2. Level 2. Sedangkan Makna. level pertama itu mufrodat. Ya. Oke. Ya, level pertama itu mufrodat. Level 2, level 3 itu ilmu sorof. Level 4 itu ilmu nahwu. Ingat level 4 apa? Posisi kata dalam kalimat ya Pak. Iya, bagus. Dan nanti untuk level 5-nya, ya, level 5-nya, Ibu Bapak sekalian, ilmu yang biasanya dikaji untuk bisa memiliki ya kemampuan pada level kelima itu diistilahkan dengan ilmu balaghah. Kalau ada Ibu Bapak yang pernah dengar itu. Kalau belum, maka lanjut terus ya, jangan berhenti sampai di sini. Ya, lanjut terus sepanjang hayat masih dikandung badan, kita lanjut terus sehingga
kita punya 5 target itu ada dalam diri kita. Kita tahu arti, kita tahu bentuk, kita tahu jenis, kita tahu posisi kata, dan kita tahu keindahan serta kedalaman makna. Itu ya, terkait dengan ada ilmu sorof dan ilmu nahwu. Oke, kita lanjut berikutnya ya. Al-af'al tadi 3 huruf pokoknya apa? Fa, ain, lam. Iya. Gimana cara membacanya? Ya, gini cara membacanya. Apa bacanya? Fi'il. Fi'il. Itu huruf tengahnya apa sih? Fi'ala. Gimana bacanya? Gimana? Fi'al. Fi'al. Fi'la. Ingat ya, Fi- itu ain ya. Iya, Ya. fi'il. Ya, Fi'al. jangan sampai berubah jadi hamzah. Fi, Hamzah Fi- kayak manggil Fi. ya. Si pi, jadinya piil, jadinya piil. Fi'al. Tapi tetap ya, Ibu Bapak sekalian, tadi posisinya ini tidak usah diterjemahkan. Ya, tidak usah diterjemahkan, tetapi apa? Dipahami maksudnya. Ya. Jadi sekarang kita akan mempelajari apa yang dimaksud dengan fi'il. Ya, apa yang dimaksud dengan fi'il. apa katanya? Coba dibaca, Ibu Bapak sekalian, di bukunya. Seperti apa katanya? Seperti dalam Seperti dalam bahasa bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab bahasa terdapat Arab terdapat semacam kata kerja yang yang gitu, disebut dengan fi'il, yaitu Jadi- kata yang menunjukkan perbuatan. perbuatan Ya. dan Jadi pertama, itu bukunya bagus sekali mengatakan bahwa semacam. Kata Ya, kerja. semacam kata kerja. Kalau kita mengatakan bahwa harimau itu semacam kucing, bisa nggak? Bisa. Mirip sih. Tapi apakah kucing itu harimau? Bukan. Nah, kira-kira begitu dulu ya. Kira-kira begitu. Kalau ada pernyataan itu, semacam kata kerja. Ya. Karena itu tadi saya katakan Ibu Bapak tidak usah diterjemahkan. Karena nanti bisa kena jebakan Batman. Bisa kena jebakan Batman. Semacam kata kerja. Kenapa? Coba Ibu Bapak lihat ya dari pelajaran kita yang sudah lalu. Yang disebut dengan kata kerja di dalam 5 bentuk yang kita pelajari itu bentuk berapa? Bentuk 3, Pak Guru. Nah, begitu dia. Ya, apakah kemudian yang disebut fi'il adalah bentuk 3? Bukan. Bukan. Karena bentuk 3 itu namanya Masdar. masdar. Kata kerja Nah, masdar. saya katakan tidak usah diterjemahkan. Ya, tidak usah diterjemahkan. Fi'il itu adalah, apa katanya berikutnya? Yang disebut dengan kata Kata yang yang menunjukkan Kata yang perbuatan Buatan perbuatan dan terikat kuncinya waktu. pertama. tentu Perbuatan Yang dan pertama waktu ini yang tertentu. tidak bisa, ini dalam arti luas tapi Ibu Bapak sekalian, bahwa fi'il itu menunjukkan arti perbuatan dalam arti luas. Apa maksudnya arti luas? Sebentar kita coba diskusikan. Kemudian yang kedua terikat waktu. Ya. Ada bentuk 1, bentuk 2 kan. Kalau bentuk 3 menunjukkan perbuatan bukan? Kan. Coba Pak Nurmansah, contoh bentuk 3 apa? bukan Bentuk perbuatan. 3 bukan perbuatan Coba kata contohnya. kerja yang Contohnya. Nah, contohnya apa? Bentuk 3 contohnya apa? Buka itu, buka buku halaman 10 coba. Buka halaman 10. perbuatan. Ya. Coba kita ulang lagi ya. Ya, coba kita ulang lagi. Yang pertama bentuk 3 apa? Contoh misalnya ilmu, Kiro. Yang pertama pengetahuan. contohnya apa? Yang pertama qara telah membaca. Maksudnya bentuk Untuk 3 1. yang pertama. Contohnya apa? Qiraah. Ya, maknanya Qiraah. Membaca atau bacaan. Iya. Membaca itu perbuatan bukan?
perbuatan. Iya. Ada waktunya tidak? Di sini tidak. Baca itu ada waktunya harusnya. Jangan begitu. Waktunya Maaf ya. kapan kalau bentuk 3? Coba. Kalau di bentuk Waktunya kapan bentuk kalau tiga, bentuk 3? bentuk tiga tidak dijelaskan ya, tidak. Nah, itu artinya bentuk 3 itu menunjukkan perbuatan tapi tidak terikat waktu. Karena itu. Iya. Bisa kemarin, bisa Kalau kapan saja. bentuk 3 itu menunjukkan kata kerja, dia bukan fiil. Oh, iya Pak Guru ya. Cuma Ibu Bapak yang pernah belajar di tempat lain, mohon bersabar ya. Ya agak pening-pening dulu. Ya agak pening-pening dulu. Nah, ini ilmunya itu ilmu orang pintar, ini ilmu orang awam. Ya, ilmu orang awam. Jadi untuk meyakinkan sebuah kata itu fiil atau bukan, katanya di sini, pertama yakinkan bahwa itu menunjukkan perbuatan. Oke, ini menunjukkan perbuatan ini. Coba kalau qiraah perbuatannya kan membaca. Gitu. Ya. Kalau qori juga ada itu perbuatan kan, perbuatannya kan baca. Gitu ya. Kalau ilmu apa perbuatannya? Mengetahui. Ya. Iya. Tapi dia tidak terikat waktu, karena itu dia tidak masuk kategori fi'il. Oh, iya. Oh, gitu. Ya, tidak Jadi, terikat kita waktu. lihat mana ini dari 5 bentuk kata. Mana dari 5 bentuk kata yang muncul dua-duanya nih. Ada perbuatan, ada juga waktunya. Bentuk Bentuk 1 dua, Pak. kali Pak Guru. Bentuk Satu, dua, Pak. bentuk 2. Bentuk satu Ada dan bentuk dua. perbuatan di situ. Bentuk 1 dan bentuk 2. Bentuk 1, bentuk 2. Perbuatan di situ. Telah Bentuk membaca. Kalau bentuk 1 telah membaca. Ada Bentuk perbuatan 2, bentuk 2. Bentuk 2, Pak. Membaca. Kalau Satu bentuk ada 2 perbuatan sedang. di situ. Itu Ada. membaca. Enggak, udah Membaca selesai juga. membacanya, telah membaca. Ada perbuatan di situ. Tidak. Ada Pak membaca. Membacanya Contohnya apa? Bentuk 1. qoro'a Telah tadi itu Pak membaca. Guru. Qoro'a maknanya apa? Telah membaca. Telah membaca. Iya. Ada perbuatan nggak di situ? Tidak. Ada. Pak membaca. Ada membaca. Itu perbuatannya. Ada Tidak. perbuatan. Ada lah, masa nggak ada? Tidak Ada. 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 Ada lah. Perbuatannya baca. Baca. Iya. Ada Telah. waktunya nggak? Ada. Telah lalu. Telah. Ah, Pak Guru. berarti ini Udah. bisa. Berarti satu ini bisa. Bisa nih, satu ini bisa. Ya, satu ini bisa masuk ke dalam kategori fi'il. Iya. Bentuk 2 bagaimana bentuk 2? Ya, Yaqra'u. Ya, Ada ada perbuatan? juga. Ada. Ada. Ada waktunya, terikat dengan waktu tidak? Ada, Iya. Pak. Sedang. Sedang. Oke, Sedang. satu. Bentuk 2 berarti bisa nih masuk fi'il. Kalau 3, Tidak, Pak. Tidak. Tuh, Tidak. tadi ya, Pak Guru. perbuatan memang ada. Kiro- Tapi waktu. Kiroah. Takutnya tidak. Bentuk 4 Di- bagaimana? Tidak ada. Tidak juga Kori. Pak Guru. Tidak. Tidak ada Membaca. apanya. Tidak ada. Tidak ada waktunya. Tidak ada Tidak waktu. ada waktunya. Kalau perbuatan, Perbuatan Ada. pembaca. Dia Baca itu. membaca. Baca itu. Membaca. ada perbuatan. Misalnya kholik. Heeh. Apa maknanya kholik? Yang Mencipta. menciptakan. Pencipta. Ada perbuatan di situ? Ada. Ada yang mencipta. Ada. Cipta Ada itu. waktu? Cipta. Tidak. Enggak. Karena itu bukan masuk fi'il. Bagaimana dengan bentuk 5? Bagaimana bentuk 5? Ikro. Ikro. Ada Baca. perbuatan di situ? Ada. Perbuatannya ada. Ada terikat Waktunya waktunya? tidak. Waktunya Tidak. Tidak Pak Guru. Apakah ibu cocok disuruh ikro sementara ibu sudah? Sudah ikro. Tidak. Cocok nggak? Ibu udah selesai baca, lalu ibu disuruh ikro. Tidak cocok. Tidak cocok ya? Kenapa? Ini kalau disuruh ikro itu artinya untuk sesuatu yang sudah terjadi atau untuk yang akan terjadi? Ada waktu. Yang Akan terjadi. Yang akan berarti ada waktu. Oke, kalau begitu ada di situ. Ada waktu ya Pak Guru ya. Ada waktu. Berarti Salah. dari 1, 2, 3, 4, 5 yang bisa masuk kategori fi'il adalah 125. 1, 2, 5. Iya, bagus. Karena itu Ibu Bapak sekalian, inilah dia. Nah, sekarang kita bicara soal perbuatan.
Yang disebut dengan perbuatan ini, Ibu Bapak sekalian, ini dalam arti yang luas. Termasuk juga di dalamnya adalah perbuatan hati. Termasuk di situ adalah perbuatan otak, kerjaan otak. Gitu. Termasuk di situ adalah perbuatan benda-benda. Apa sih maksudnya perbuatan benda-benda? Contoh begini, Ibu Bapak sekalian. Kalau kita mengatakan bahwa kalau hati kerjaannya apa? Contoh mencinta gitu Pak Guru. Oke, contohnya mencintai. Apalagi? Seperti yang sebelumnya menyayangi. Menyayangi. Apalagi? Marah. Gitu kan? Marah, iya. Marah. Senang. Tuh. Kalau dalam bahasa Indonesia, kata senang itu masuk kategori kata apa? Sifat. Sifat ya Pak Guru. Iya. Karena itu nggak selalu pas ya. Jangan diterjemahkan gitu ya. Itu kenapa? Nanti dalam bahasa Arab, ada fiil yang maknanya senang. Ada fiil yang maknanya suka, gitu. Ada fiil yang maknanya marah. Gitu. Jangan kemudian Ibu Bapak mengatakan ini bukan fiil karena marah, karena suka kan bukan kata kerja. Jangan, karena itu dari awal kita katakan bahwa jangan diterjemahkan. Termasuk juga diantaranya perbuatan makhluk-makhluk benda-benda. Misalnya bunga nih, bunga. Ibu Bapak kerjaannya bunga apa? Mekar. Berkembang, ya, mekar. Kalau dalam bahasa Indonesia kira-kira mekar masuk kata apa? Kata Sifat juga. Kemungkinan jadi nggak apa-apa, nggak ada persoalan gitu. sifat juga bisa. Apakah Sifat, apakah bunga bisa memanjang? bisa. Memanjang bisa. Iya, Bagus. jadi panjang. Itu perbuatannya. Bunga membesar? Bisa. Bisa. Iya, jadi besar gitu. Karena itu Ibu Bapak sekalian nanti akan ketemukan ya, akan temukan. Coba Ibu Bapak amati ya. Ibu Bapak amati sendiri-sendiri kalau ada yang ingat nih, karena belum tentu nanti Ustadz atau guru berikutnya akan mengarahkan Ibu ke sana. Gitu. Nanti ada, kalau kita bahasa Indonesia kita mengatakan besar, kecil, panjang, pendek. Dalam bahasa Arab ini, walaupun kalau dalam bahasa Indonesia itu kata sifat, nanti ada fiil dalam bahasa Arab yang bermakna panjang, bermakna pendek, bermakna jauh, bermakna dekat, gitu. Karena itu adalah perbuatan dari apa? Ya, dalam arti yang luas. Ya, dalam arti yang luas. Menunjukkan perbuatan dan terikat waktu. Ditambah lagi ini, Ibu Bapak sekalian, karakter fiil itu mengindikasikan pelaku. Mengindikasikan apa, Ibu Bapak sekalian? Pelaku. Ya, jadi ketika kita membaca sebuah kata, untuk meyakinkan bahwa itu adalah fiil, coba dilihat. Tentu mulai dari arti. Ini kalau kata ini artinya apa ya? Oh ini. Kemudian ada terikat dengan waktu enggak? Nah, waktu dengan pelaku ini berkaitan erat. Nah, kenapa? Kalau untuk masa lampau, Ibu Bapak sekalian, indikasi pelakunya di mana? Di masa lampau di kiri ya Pak Guru. Ya, bagus. Ini satu paket dia. Kalau untuk masa sekarang dan akan datang, Kanan. Pelakunya di kanan. Kanan. nah, itu Di kanan. berkaitan erat. Yayatna. Iya, yayatna, begitu ya. Berkaitan erat di situ. Dengan demikian Ibu Bapak sekalian, ini untuk 5 bentuk itu kalau selama ini kan kita mengatakan bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3, bentuk 4, bentuk 5. Bentuk 3 kan kita sudah punya namanya. Namanya apa, Ibu Bapak sekalian? Masdar. Masdar. Kalau bentuk 4, namanya apa? Sifat. Sifat itu Pak. Sifat. 1, 2, 5 belum punya. Selama ini cuma dikasih nomor. Nomor 1, 2, dan 5. Sekarang, hari ini sudah saatnya kita tahu namanya. Tadi isyarat awal adalah fiil. Ya, isyarat awal nama pertamanya adalah fiil. Nama lengkapnya apa? 1, 2, dan 5 itu yang akan menjadi pelajaran baru kita pada hari ini. Ya. Baik, sudah kita oke. Nah, coba Ibu Bapak sekalian, sekarang untuk 1, 2, dan 5 tolong dibaca dalam hati namanya.
Wah, saya punya bayi baru nih, katanya. Tapi bacanya dalam hati dulu. Kenapa? Karena dikasih taunya di kereta, nggak boleh bersuara. Tuh, lagi PPKM, Corona. ngomong di kereta nggak boleh ngomong. Takut nanti ada droplet. Nah, jadi dibaca dulu dalam hati ya, Ibu Bapak sekalian. Tuh, nama untuk bentuk 1, bentuk 2, dan bentuk 5. Oke. Sudah dibaca dalam hati? Sudah, Pak. Ya, baik. Pak Nurmansyah, coba kita ingin dengar suara hatinya apa namanya untuk yang bentuk pertama. Buka mic, Diucapin nggak, Pak. Pak? Oh, maaf. Maaf. Pertama, Madin. Iya, bagus. Yang Lampau. kedua, Mudori. ya. Mudori. Mudori. Yang kelima, Amr. Iya, bagus. Bu Muryani, coba. Iya Pak Guru. Madin, Mudori, Masdar, Sifat, Amr. Wah, Ibu baik hati. Kita 125, beliau 34 juga diikut sertakan. Terima kasih, Bu Muryani. Kita lanjutkan. Chandra, coba. 125, namanya apa? Madin, Mudori, Amr. Iya, bagus. Bu Ois, coba 125, namanya apa? Madin, Mudori, Masdar, Sifat, Amr. Wah, bagus sama. Baik hatinya seperti Bu Muryani. Kita minta 125, betul nggak? Silakan Bu Fariha, 125 Bu Fariha. Madi, Mudori, Amr. Iya. Sekali lagi bentuk 1 apa, Bu? Madin, Madin. Ya, bagus. Bu Susi, Fi'il Madin, Fi'il Mudori, Fi'il Amr. iya, baik. Itu dia. Sekarang berarti sudah lengkap lah namanya. Bentuk 1 namanya apa? Ya, fi'il madin. Bentuk 2 namanya apa? Fi'il mudhari. Bentuk 3 namanya apa? Masdar. Bentuk 4 namanya apa? Bentuk sifat. 5 bentuk apa? Namanya perintah. Amr, Namanya perintah. Am. Baik, itulah dia yang akan kita kaji lebih dalam. Ya. Ibu Bapak sekalian, coba kita lihat. Ibu Bapak sekalian, coba kita lihat. Ini adalah contoh-contoh yang sudah kita temukan pada pelajaran-pelajaran kita sebelumnya. Ya, pada pelajaran-pelajaran kita yang sebelumnya. Ayo kita baca yang pertama. Sajadah. Sajadah. Yasjudu. Judu. Sujud. Jud. Apa? Mana dasarnya? Sujud. Sajadah. Sembah. Sajadah. Abada. 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 Ya'budu. Ubud. Ubud. Ya, Ubud. bagus. Apa maknanya? Beribadah. Beribadah. Berikutnya. Qala. Qala. Kulu. Yaqulu. Qul. Iya, apa maknanya? Berkata. Ya, Kata. bagus. Berikutnya. Koma. Koma. Yaqumu. Kum. Iya, bagus. Apa maknanya? Berdiri. Bangun atau berdiri. Berikutnya. Qara'a. Qara'u. Iqra. Iqra. Ya, bagus. Apa? Mana dasarnya? Membaca. Baca. Baca. Berikutnya.
Roka. Yarka. Irka. Ya, bagus. Apa? Mana dasarnya? Ruku. Ya, Ruku. Ruku. Rohimah. Yarhamu. Irham. iya, bagus. Apa? Mana dasarnya? Mengasihi. Kasih. Kasih atau menyayangi. Kasih. Fi'il yang lainnya ya dibaca. Alimah. Ya'lamu. I'lam. Ya, bagus. Apa? Mana dasarnya? Mengetahui. Tahu. Berikutnya. Hamidah. Yahmadu. Ihmad. Ya, bagus. Apa? Mana dasarnya? Memuji. Memuji. Terus berikutnya. Jalasa. Majlisu. Ya, apa? Mana dasarnya? Duduk. Duduk. Berikutnya. Ghafaro. Yaghfiru. Fir. Ya, bagus. Apa? Mana dasarnya? Mengampuni. Ya, berikutnya. Ada. Yahdi. Ihdi. Ya, bagus. Apa? Mana dasarnya? Tunjuk. Petunjuk. Oke, bagus. Ya, Tunjuk. Sholat. Yusolli. Soli. ya, bagus. Apa? Sholat. Mana dasarnya? Sholat. Ya, selain kita bermakna sholat, bisa bermakna apa saja yang lainnya? Menjadi imam, Ya, bisa bagus. Lagi. diikuti, sama berdoa untuk atau memberi keberkahan. Yang terakhir. Istighfar. Istighfar. Yastaghfiru. Iya. Apa? Mana dasarnya? Minta ampun. Meminta ampun. Ibu bapak sekalian ya. Dia ibu bapak sekalian. Yang dalam kategori kata yang bukan kategori. Karena itu kemudian tadi menjadi catatan kita ya, menjadi catatan kita ibu bapak sekalian, bahwa fi'il itu pertama menunjukkan apa? Perbuatan. Yang kedua, waktu itu yang utama. Bisa juga ditambah lagi yang ketiga, mengindikasikan pelaku. Ini kelihatannya sederhana, ya, kelihatannya sederhana. Tetapi menjadi tidak sederhana bagi kita yang belum terbiasa. Ya, ini sederhana saja sebenarnya. Bahwa fi'il, ya, fi'il itu yang pertama tadi mengindikasikan perbuatan. Perbuatan itu apa sih istilah lainnya perbuatan? Kata Tindakan. kerja. Ya, kata kerja. Apalagi? Ya. Perbuatan. Apalagi perbuatan? Tindakan gitu tadi. Tindakan, ya apalagi? Yang kita lakukan. Melakukan. Ya, kita lakukan. Apalagi? Pekerjaan. Bagus. Apalagi? Kalau kucing garong jadinya apa? Garong. Apa ya? Kelakuan kucing garong. Oh ya, kelakuan. Pelaku. Iya. Tingkah laku. Itu tuh maknanya ya, maknanya. Karena itu tidak membatasi diri. Karena itu ya kita jadikan tadi lah fi'il. Karena itu ibu bapak sekalian, ini untuk usaha kita, ya, usaha kita untuk membantu ibu bapak mengingat, ya, mengingat kata yang disebut dengan istilah fi'il. Ya, fi'il. Perbuatan. Ya, perbuatan
kita coba ambil yang mungkin bisa unik. Ada kita kasih U. Begitu juga waktu. Begitu juga yang terakhir adalah pel. Kita ambil satu akronim, satu singkatan untuk bisa menyatakan. Untuk fiil kita ambil saja F-nya. F ini untuk apa, Ibu Bapak sekalian? Fiil. Iya. Nah, sekarang walaupun hitamnya hilang, ingat ya. U yang pertama ini apa? Perbuatan. Bagus. Ini walaupun kita hilangkan yang hitam, U yang kedua ini apa? Waktu. Walaupun kita hilangkan yang hitamnya, U yang Pelaku. ketiga ini apa? Pelaku. Ya. Jadi ada F untuk apa? Fiil. Untuk fiil. U pertama untuk, Perbuatan. Perbuatan. kedua untuk, Waktu. tiga untuk. Pelaku. Pelaku. Ada berapa U-nya? 3. 3. Kita hapus ya biar lebih ringan, jadinya 3. Ada F, ada U, ada 3. Kalau dibaca jadinya apa? Plat motornya Putri. mobil. Putri. Iya, kita sebut saja si Putri. Kita sebut saja fiil itu namanya si Putri. Siapa si Putri? Yang tadi nyanyi kelakuan si kucing garong. Namanya si Putri. Dengan demikian Ibu Bapak sekalian, ya, dengan demikian Ibu Bapak sekalian, nanti ketika melihat sebuah kata, ini fiil apa bukan? Tanya aja, Putri. Ya. Tanya aja, ketika sebuah kata, ini fiil apa bukan? Tanya aja, Putri. Gitu. Misalnya, ini ada kata nih, ada kata ini. Apa bacanya? Sujud. Sujud. Fiil atau bukan? Sujud. Fiil Sujud. Ada perbuatan. Ada Bukan ya, Pak. Perbuatan. atau Waktu. bukan? Fiil. Waktu. Oh, Waktu. sujud adalah fiil. Bagaimana cara kita meyakinkan? Panggil Putri, silahkan. Gitu. Ayo kita panggil. U yang pertama perbuatannya apa? Perbuatan. Sujud. Sujud. Oh, kayaknya benar ini. Kayaknya benar ini adalah fiil. Sujud. Kita ke U yang kedua. Waktu. Waktunya kapan? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Tidak ada waktunya, Nggak ada Pak waktu, Guru. nggak ketahuan. Oh, nggak ada. Nggak Tetot. ada. Pelakunya siapa yang sujud? Tidak ada. Tidak ada. Berarti ini bukan Fiil. Fiil. Bukan Putri. Bukan ini bukan fiil. Putri. fiil. Jadi tidak cukup mengatakan misalnya ini sujud. Sujud itu kata kerja bukan? Iya. Iya, nah itu. Iya. Ketika kita duga itu kata kerja, kemudian dia otomatis jadi fiil. Nah, supaya itu tidak terjebak, tidak masuk ke dalam jebakan Batman, maka fiil tidak usah diterjemahkan. Tapi kalau ingat fiil sekarang ingat si Putri. Putri. Ya, jadi kalau ingat fiil sekarang ingat Putri. Putri. Tapi itu ada yang U yang 2 itu tidak ada, nggak apa-apa itu Pak Guru. Ciri. Ibu menduga U2-nya ada gitu? Kan tidak ada, kan harus Ya, Putri. kalau ada bukan fiil. Kalau nggak ada bukan fiil. Tapi itu yang menunjukkan perbuatan. Sehingga tadi yang menduga ini adalah fiil itu tidak sesuai dengan kategori Putri. Iya, berarti bukan fiil. Bukan ya? Iya. Ya, harus dipahami waktu ya, kemudian ditambah lagi plus pelaku.
Ya, biasanya karena fiil itu biasanya itu berkaitan namanya perbuatan kan. Kalau bahasa Arab sih enak gitu. Orang seperti Pak Hamid, bukan Pak Hamid ya, Pak Humaydi, ya tidak terlalu repot. Tapi ya sayang juga kalau nggak ada nih. Kenapa? Karena kalau dalam bahasa Arab begitu ada perbuatan, pelakunya bisa kita segera ketahui. Kalau Indonesia kan sering begitu. Ada kejahatan, siapa nih pelakunya? Susah nyarinya dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Arab, begitu kita lihat ada kata yang kategorinya fiil, maka begitu kita tahu perbuatannya apa, kita bisa segera mengetahui pelakunya siapa. Kecuali kalau pelakunya disembunyikan. Gitu. Baik. Ibu Bapak sekalian, ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya? Baik, Ibu Bapak sekalian, tadi kita sudah memahami apa yang disebut dengan fiil. Jadi kalau ingat fiil, kita ingatnya siapa? Putri. Kita sudah memahami fiil. Ya. Kemudian yang kedua, kita akan memahami aspek berikutnya. Fiil terikat dengan waktu. Ketika kita terikat dengan waktu itu, maka ingat ada madin, ada mudhari, sekaligus ada amr. Ya, ada madin, ada mudhari, sekaligus ada amr. Ya. Kalau madin, waktunya kapan? Tengah lampau. Ya, kalau mudhari, waktunya kapan? Sekarang. Akan datang. Ya. Kalau amr, waktu kapan? Perintah akan datang. Menunjukkan perintah. Ya, Sebelum berarti juga. dia aspek waktunya sama dengan mudhari. Mudhari. Amr itu dari aspek waktunya sama dengan mudhari, berbeda dengan madin. Ya, berbeda dengan madin. Ya. Apa namanya tadi yang pertama? Madin. Apa? Madin. Tapi dia kalau ditulisnya ada alif lam di awalnya, bacanya menjadi Al-Madi. ya, bacanya menjadi al-madi. Kalau ada alif lamnya. Kalau tidak ada alif lam, bacanya Madin. Karena itu, tapi orang Indonesia nggak mau repot-repot. Alif lamnya dibuang, tanwinnya juga dibuang. Jadi yang tersisa madi aja. Madi aja jadinya. Madi aja. Nah, tapi kalau kita lihat tulis Arabnya, kalau ada alif lamnya al-madi bunyinya i, kalau tidak ada alnya bunyinya madi. Kalau begitu Ibu Bapak sekalian, maka ini bisa menjadi pelengkap ya. Al-fi'lu al-madi. Ini bisa menjadi pelengkap untuk ilmu lama kita. Ilmu lama kita dulu apa? Ya, mudah-mudahan ini terutama Pak Zirwan ya, yang waktu itu belum paham saya Pak Guru apa maksudnya. Mudah-mudahan sudah makin paham. Ibu Bapak yang lain juga paham. Ibu kita dulu. 1. Terus apa Ibu Bapak sekalian? 1. Iji gitu. Iji. Terus sudah terjadi ada di kiri. Iji sudah terjadi ada di kiri. Namanya kiri. Namanya Madi. Oh, fil madi. Do madi. Fil madi. Aduh, repot Pak Guru. Oke, kita sederhanakan. 1 hiji siji sudah terjadi, namanya al-madi. Oh, al-madi. Oke. Kalau masih repot. Ya. Ya, ketika kita bicara tentang aspek waktu, mengingatkan kita al-madi, al-mudhari dengan amr. Al-madi, al-mudhari dengan al-amr. Kalau kita bicara soal aspek waktu. Nah, ketika kita bicara soal biasanya mengindikasikan pelaku, kita ingatnya ke siapa Ibu Bapak sekalian?
Pelaku ke Domir. Pelaku ingat Ganti siapa? domir. Putri. Domair. Iya, Domair. ingatnya Putri. Domair. Domair. Ingatnya ke Pelaku domair. Coba ini adalah domair yang sudah kita temukan, yang sudah kita pelajari. Bahasa Arab bukan hanya ini domairnya, tapi namanya juga kelas ekonomi yang pantas aja pemahaman terbatas. Nah, maka bersyukurlah orang-orang seperti Pak Nurmansyah, Bu Susi, Bu Siti, Istikana, dengan ibu-ibu yang lain sudah pernah ketemu dengan lebih banyak lagi domair. Mudah-mudahan itu menjadi berkah buat kita. Aduh, katanya ini mah gampang ini. Lebih banyak dari itu aja saya bisa, apalagi yang sedikit seperti ini gitu. Maka itu jadi berita gembira untuk kita semua. Tapi ibu bapak yang lain jangan patah hati. Kenapa? Bahwa ya saya memang baru belajar, tapi kan yang penting sedikit tapi saya kuasai daripada banyak yang terlupakan. Ayo kita lihat ya ibu bapak sekalian untuk al-fi'l al-madi. Dia berubah juga sejalan dengan perubahan siapa yang melakukan. Ya, siapa yang melakukan. Orang yang melakukan. Coba kita ingat-ingat dulu kalau huwa penandanya apa? Huwa penandanya apa? Kalau di al-madi? Ada tanda. AA ya? Ya. Ya, maka itu. Tapi ini umum ya ibu bapak sekalian. Ini umumnya ya seperti biasa. Nanti jangan pakai pasti-pasti ya. Jangan pakai pasti-pasti supaya kita nggak kehilangan konsentrasi dan tidak kehilangan ini kewaspadaan. Maka kita punya ini qara'a. Nah, kemudian sampingnya Jalasa. Kemudian sampingnya Alima. ya, kemudian berikutnya Olah. ya, berikutnya Sholah. ya. Nah, yang tadi lupa nih, Bu Susi juga lupa tadi. Kalau hiya penandanya apa di al-madi? Sukun ya. Sukun ya. Sukun. Sehingga yang tadi berkembang menjadi Qaraat. Jalasa berkembang menjadi Jalasat. ya. Alima menjadi Alimat. ya. Sholah menjadi Olah. ya. Sholah berkembang menjadi sholat. Kita lanjutkan berikutnya. Nah, kalau domirnya masih ingat kan? Penandanya? Sehingga menjadi apa? Korok. Jalas. Alimta. Solaita. Kalau anak penandanya? Tinggal jadi apa saja? Jalastu. Alimtu. Solaitu. Kalau nahnu penandanya? Sehingga berkembang Korokna. terus Jalasna. Solaina. Untuk antum ada Korotum. Jalastum. Alimtum. Kultum. Solaitum. Kalau untuk hum ada Waw alif. hingga ada berkembang menjadi Jalasu. Alimu. Solau. Itu dia, ini diambil dari contoh-contoh pelajaran-pelajaran kita yang telah kita di bahasa Arab Qur'ani standarnya sih nggak tinggi-tinggi. Standarnya tinggi-tinggi. Apa standarnya?
begitu ibu bapak mengatakan jalastu, tahu bahwa yang sholat adalah Aku. bukan kan, jalastu duduk kan, Oh, duduk aku. jalastu kan duduk. Ya nggak tahu kan, nggak Duduk. tahu sholat, karena yang dibaca Iya. jalan. Jalastu. Yang penting itu, begitu kita baca kultu, berarti yang berkata adalah Saya. begitu kita baca alima, yang mengetahui adalah Dia. Dia. gitu. Iya. Tapi saya yakin ibu bapak sekalian kemampuannya lebih dari itu. Sehingga bisa mengubah. Huwa qoro'a. Kalau ana jadinya apa? Kalau anta jadinya apa? Kalau antum jadinya aku. Jadinya apa? Kalau hum jadinya apa? Bagi ibu bapak sekalian yang berminat untuk bisa seperti itu, segeralah kalau memungkinkan bergabung dengan kelas Arab reguler. Ya, jangan mencukupkan diri dengan bahasa Arab Quran. Ya, bahasa Arab Quraninya dapat dikit, ingin dapat banyak, masuklah Arab reguler. Ya, ibu bapak sekalian. Kita lanjutkan berikutnya. Tadi untuk al-madi sudah. Sekarang kita ke al-mudhari. Di mana penanda utamanya al-mudhari? Titik Di dua kan kanan. Di Di kanan. depan. bermuka dua. Di depan. Di muka. Kanan. Bermuka dua. Di depan. Di muka. Yang paling populer dulu si huwa. Paling populer si huwa. Ya. Huwa penandanya apa? Iya. 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 Kemudian kalau hia ini belakangan muncul. Penandanya apa? Ta. Nah, sama seperti Anta. sama nih. Persis dia dan anta. Persis dia. Beda. Ini gimana tuh, Pak Guru? Nanti konteks. Oh. Nanti konteks. Konteks yang akan membantu kita untuk memahami apakah hia ataukah anta. Iya atau Anta. Karena itu kita tidak bisa memastikan bahwa begitu lihat oh pasti ente nih, belum tentu. Kalau ana penandanya apa? Hamzah. Hamzah. Kalau nu penandanya Nun. nun. Ini bisa nanti na, kalau fathah bisa juga nu kalau dhammah. Coba masih ingat nggak kalau sholat bentuk duanya apa? Sholat yusoli. Iya bagus. Yusoli. Untuk sholat yang kita sudah tahu, untuk sholat bentuk duanya adalah yusoli. Nah, kan sekarang udah punya ilmu lebih lanjut lagi nih. Siapa yang sholat ketika kita membaca atau mendengar yusoli? Dia Bisa. Iya. Nah, kalau begitu, kalau kita yang sholat, apakah akan bertahan ya-nya? Tidak. Tidak, Pak. Tidak, akan berganti dengan Usoli. nun. Nusoli. Bukan jadinya nasoli, tapi nusoli. Nusoli. Dan begitu juga halnya dengan huruf-huruf yang lain, yang penting hurufnya. Hurufnya nanti kalau dikasih fathah ya jadi ayat karena, tapi kalau nanti dikasih domah ya jadinya yutunu. Nah, sehingga ini bisa jadi na, bisa jadi nu. Sehingga ada kemungkinan nanu, tapi belum bisa nanu. Antum kan pengembangan dari anta. Ya, ada jejaknya itu si anta budu. Tapi karena antum adalah bentuk jamak, ada wau dan nun. Yang terpenting mana dari wau dan nun? Apa Pak Guru? Yang terpenting mana wau dengan nun? Wow. Sehingga nanti bisa saja antum itu tidak ada nunnya dalam bentuk dua, bisa. Tapi ada tak dan ada waw itu sudah bisa mewakili. Taknya itu jejak anta, waw itu penanda banyak. Entah kalau banyak jadinya. Nah, kira-kira di nalar kita begitu, landasan pemahaman. Mirip juga dengan hum, ya. Hum dengan antum punya keserupan.
sama-sama menunjukkan banyak. Ada waw nun sama-sama di ujungnya, tapi beda di awalnya. Ada ta dan ada ya. Ta ini untuk anta, ya ini untuk huwa. Sehingga kalau huwa di sini bisa berkembang menjadi apa? Ya budu, kemudian Yasjudu. yasjudu, Yakulu. Yakro. yaqra'u, Ya'lamu. ya dan anta sama ya, ya dan sama. Budu, kemudian Tasjudu. Judu. Takulu. Taqulu. ya, kemudian Taqra'u. Ta'lamu. Ta'lamu. iya. Ta'lamu. Untuk anak ada hamzah. Ta'budu. A'budu. Asjudu. Judu. Aqulu. Aqra'u. A'lamu. Iya. A'lam. Untuk nahnu ada nun. Na'budu. Na'budu. Nasjudu. Nasjudu. Nakulu. Naqulu. Kemudian Naqra. oke, kemudian Na'lam. Na'lamu. selanjutnya antum. Bagaimana? Tasrif. Ta'buduna. Buduna. Tasjuduna. Lalu Taquluna. kemudian Taqra'una. setelah itu Ta'lamuna. ya. Yang terakhir untuk hum. Bisa? Ya. Ya'buduna. Yasjuduna. Yasjuduna. Yaquluna. Yaquluna. Yaqra'una. Yaqra'una. Ya'lamuna. Iya. Baik. Itu dia tasrifu al-fi'li al-mudhari. Perubahan-perubahan bentuk yang juga bersamaan dengan itu ada perubahan makna pada bentuk kedua yang kemudian hari ini kita kenal dengan istilah al-fi'l al-mudhari. Al-mudhari. Setelah kita memahami kembali murajaah, mereview, ini disimpulkan lagi nih, dikumpulkan dalam satu bab tertentu untuk tasriful fi'li al-mudhari. Sekarang kita pindah yang terakhir. Namanya apa tadi yang terakhir? Amr. Amr. Tasriful. Dulu nih saya pancingnya begini. Dan ada sebagian domir di apa dulu? Di bentuk kelima. Nah, begitu ilmunya, ya, gitu ilmunya. Nah, kita mengatakan bahwa subjek kata ganti domair berkaitan erat, ya berkaitan erat. Karena di bentuk satu, bentuk dua, setiap bentuk satu, setiap bentuk dua itu bisa kita pahami apa domirnya. Dan ada sebagian di bentuk lima. Dulu ilmunya. Sekarang kita sudah jadi amr. Ya, kita sudah jadi fi'il amr. Yang sudah kita pahami ada berapa domir untuk fi'il amr? Dua. Ada dua. Ada dua. Nah, kita baca coba. Apa itu yang dua tersebut? Anta, antum. Iya. Nanti sekali lagi Ibu Bapak sekalian, nanti kalau terpahami itu adalah fi'il amr atau terpahami bahwa itu bentuk lima atau istilah fi'il amr, ya konsisten aja, nggak jauh-jauh dari anta dengan antum, walaupun ada yang menggodanya. Contohnya apa ini? Ihdina. Apa maknanya? Tunjukilah. Tunjukilah. Dari segi makna, terlihat nggak itu untuk bentuk lima? Terlihat. Ya, Makna terlihat. Dari kata lahiriahnya ada nggak penguatnya? Ada. Bentuk Alif di depan. Alif di depan. Alif. Nah, berarti begitu ini kuat bahwa ini adalah fi'il amr, ingatnya anta atau antum. Jangan tergoda, oh ini domirnya nahnu. Gitu maksudnya. Maka itu satu yang sama kalau ibu bapak perhatikan dari awal sampai akhir. Apa sih yang terjadi di bahasa Arab Qur'ani 1 gitu? Apa yang terjadi? Coba kita baca untuk anta. Usjud.
Ikra. Kemudian Ilam. Lam. lam. Kemudian Istaghfir. Tagfir. ya, Sholli. sol. Kemudian Kul. kul. Nah, kalau untuk Usjudu. Usjudu. ikra menjadi Ikra'u. iklam menjadi Lamu. I'lamu. Lamu. istaghfir menjadi Istaghfiru. Istaghfiru. menjadi Tolu. kul menjadi Lu. kul. Ulu. Masih ingat Ibu Bapak sekalian putra dan putri? Putranya nggak tahu Pak, putrinya yang tadi. Kalau putra Muzakkar putri masih ingat nggak? Muzakkar mu'annas gitu Mas. Apa? Iya. Tak. Dulu kita punya putra putri. Dulu kita punya Robbuka, Robbuki. Ingat ya? Oh, iya. Tadi. Ya. Ini putra putri. Kalau yang tadi itu putri doang. Kalau yang tadi fiil itu. Kalau putra putri dulu kita punya Robbuka, Robbuki. Yarhamuka, Yarhamuki. Yarhamuki. Masmuka, Masmuki. Masmuki. Nah, masih ingat kan? Kalau putra ya dan putri anta itu untuk putra apa untuk putri? Untuk Putra. 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 Bagus. Kalau anta untuk putri, maaf, kalau anta untuk putra, maka anti untuk Putri. iya, gitu ya. Kita ulang lagi. Kalau untuk putra anta, sedangkan kalau untuk putri Anti. anti. Maka itu Ibu Bapak sekalian, saya semenjak belajar bahasa Arab saya anti kepada perempuan. Enggak tuh, kalau perempuan, Bu Susi perempuan saya anti. Anti apa kabar Bu Susi? Bu Fatimah perempuan saya anti juga ke Bu Fatimah. Anti apa kabar Bu Fatimah? Semenjak belajar bahasa Arab saya anti ke perempuan. Kalau ke laki-laki saya anta ngomongnya. Nah, anta putra, anti putri, itu bisa kita manfaatkan. Untuk apa? Untuk memahami domir baru di fiil amr. Apa itu domir anti? Coba. Kalau ke putra usjud, ke putri kita mengatakan Usjudi. ada i-nya. Kalau ke putra kita mengatakan ikro, ke putrinya Ikroi. putranya kita mengatakan iklam, ke putrinya kita mengatakan Iklami. iklam. Kalau ke putranya kita mengatakan istighfir, ke putrinya Istaghfiri. istighfiri. Kalau ke putranya Istagfiri. sholli. Kalau ke putranya kita mengatakan kul, ke putri kita mengatakan Kuli. bahasa Indonesia. Nah, kita mah putri sekolah tinggi-tinggi juga nyanti kuli juga kalau disuruh bahasa Arab. Nah, kita mah sekolah tinggi-tinggi, tapi kalau disuruh ya pasti kuli kalau disuruh. Ya bukan kul, karena kul itu untuk putra. Baik, Ibu Bapak sekalian, kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Setelah kita mempelajari apa itu tasrif, kita ulang kembali apa itu tasrif. Kita juga sudah pelajari juga apa itu fi'il, kemudian al-madi, al-mudhari, dan al-amr. Maka untuk hari ini pelajaran kita sampai di situ dulu. Insya Allah pada pertemuan berikutnya, Ibu Bapak sekalian, kita akan lanjutkan dengan al-niyatul mufrad. Karena itu untuk hari ini mari kita syukuri, ya, bersyukur kepada Allah untuk semua ilmu yang Allah telah berikan kepada kita. Nah, kita syukuri bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk partisipasi aktif Ibu Bapak sekalian dan mohon maaf untuk segala kekurangan. Terima kasih Ibu Bapak sekalian, sampai bertemu lagi pada pertemuan kita yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.